Halo kawan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kesempatan kali ini saya akan coba berbagi untuk membuat atau melilit trafo ya. Trafo SMPS khusus untuk gajun ya. Jadi ada cara dan triknya sendiri. Coba perhatikan saja. Tapi ini khusus untuk gajun. Agar ketika kita men-setting power supply-nya itu mudah. Tujuannya cuma seperti itu. Pada dasarnya asal kita gulung juga bisa. Cuman ada kerumitan tersendiri. Kalau asal kita gulung, biasanya seperti itu. Perhatikan saja cara saya melilitnya. Sebenarnya ini juga tiru-tiru apa yang biasa dilakukan di trafo-trafo pabrikan itu loh ya. Ketika kita bongkar trafo power supply TV, tentu saja ingat caranya seperti ini. Jadi cara menggulung kawatnya itu tidak sampai di tepi ya. Masih dikasih spasi lah. Kira-kira seukuran ini. 3 milinan. Bahkan kadang lebih. Kalau teman-teman mencobanya, nanti akan tahu hasilnya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Kalau untuk yang full breed digulung sampai tepi ndak masalah teman-teman. Tapi kalau untuk gajun, walaupun bisa, tapi ada kendala, agak sulit untuk settingnya. Nah perhatikan seperti ini. Ini untuk menggulungnya arahnya biasa seperti arah jarum jam. Hanya tepiannya dikasih spasi semua ya. Atas bawahnya. Ini untuk kawat yang saya pergunakan 0,3 ya. Bekas dupleksi ini. 0,3 saya rangkap 5. Nah ini sudah sampai, harus dikasih isolasi lagi. Sampai di bagian ini, terhitung untuk jumlah lilitannya sekitar 21 lilit ya. Ini sudah mencukupi. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kawatnya 0,3 dirangkap 5. Digulung sebanyak 21 lilit. Kemudian diisolasi 2 lapis ya. Kemudian setelah primer pertama seperti biasa, kita lanjutkan menggulung bagian sekunder. Di bagian sekunder ini saya gulung per lapis ya. Maksudnya untuk simetrisnya tidak sekaligus atau tidak bareng lah. Ini satu-satu. Caranya juga sama sampai selesai. Tepiannya dikasih spasi. Agar kawatnya tidak sampai tepi lah. Kebetulan untuk kawat ini kira-kira sekitar 2 mili ini. Adanya ini entah nyampe berapa gulung, karena ini untuk contoh saja.
Kurang lebihnya nanti bisa ditambah sendiri ya teman-teman. Di bagian sekunder ini juga saya gulung searah jarum jam semuanya. Dan ini saya dapatkan hanya 13 lilit ya. Tidak jadi apa, kalau teman-teman menginginkan tegangan lebih tinggi, ya kawatnya tebalnya dikurangi ya, besarnya. Sekitar 1 mili. Mungkin bisa mencapai sekitar 16 sampai 17 lilit. Itu kalau menghendaki sekitar 37 volt ya. Dan ini cuman 13 lilit. Standarnya untuk gajun bagusnya ya, walaupun bisa ditrim lebih, tapi bagusnya setiap satu lilitnya dibikin 2 volt saja. Berarti sekitar 26 volt nanti. Kalau dibikin seperti itu awet ya, tidak terlalu panas. Di bagian kedua sekunder untuk membentuk simetris ini juga sama ya. Agar nilai tegangannya sama, maka jumlahnya juga sama 13 lilit. Besaran kawatnya juga harus sama. Setelah diisolasi kemudian dilanjutkan untuk bagian primer yang kedua ya. Tadi sempat 21 lilit. Ini juga diusahakan minimal 21 lilit lagi. Untuk primer lapisan kedua. Jadi jumlahnya nanti sekitar 44 ya. Kurang lebihnya antara 40 sampai 50-an lah. Seperti ini teman-teman, untuk primernya selesai, tepiannya juga diisolasi dari awal sampai akhir, jangan sampai lilitannya mepet. Kemudian saya tambah untuk ekstra untuk kipas ya. Kalau menginginkan 12 volt tentu saja sekitar 6 lilit ya. Jadi setiap lilitnya 2 volt. Kalau menghendaki 12 berarti 6 lilit. Tapi mungkin ini akan saya gulung lebih. Sekitar 7 lilit biar nyampe antara 14 voltan. Untuk bagian ekstra sekunder, karena tempatnya luas, biasanya saya menggulungnya seperti ini. Jadi saya kasih spasi ya. Ini saya pergunakan kawat 0,3, saya rangkap 2. Nah seperti ini. Saya gulung sekitar 7 lilit ini teman-teman. Yang saya pergunakan ini isolasi kertas ya.
yang ada saja. Jadi cara menggulung seperti ini teman-teman, tanpa sepele ya. Tapi ini efeknya sangat-sangat teman-teman. Sebetulnya banyak hal-hal yang kurang diperhatikan seperti ini. Nanti teman-teman yang hobi merakit gajun untuk power supply ampli, kalau masih mengalami banyak masalah, trouble, drop, cobalah gulung dengan cara seperti ini. Kemudian untuk feritnya, ini tengahnya ada spasi. Satu ferit memiliki permukaan yang datar. Dari sekian banyak membongkar trafo, biasanya yang permukaannya rata selalu ditaruh di bagian bawah. Entah kenapa alasannya, tapi setiap saya bongkar trafo di TV-TV itu seperti itu. Yang permukaannya rata di bawah, selanjutnya di atas. Jadi ferit ini tepiannya rapat, tengahnya ada gapnya ya. Akan berbeda kalau rapat semua teman-teman. Kalau kebetulan dapat ferit yang rapat semua, dikasih kertas juga bisa, agar ada spasinya. Atau biasanya saya kasih isolator ya. Ini tadinya juga sempat saya coba dengan trafo ini. Nah sekarang yang barusan selesai, saya lilit ini tadi. Yang baru saya selesaikan untuk menggulungnya, langsung dicoba saja di sini. Apakah hasilnya ngedrop? Atau malah lebih stabil karena kawat sekundernya ini lebih besar ini teman-teman. Ini kawat 0,3 sekitar 15 kalau enggak 16 rangkap. Kira-kira sebesar 2 milinan. Dan tadi hanya bisa didapat 13 lilit ya. Hanya sekedar uji coba saja. Agar teman-teman mendapat perbandingan lah. Hanya sekedar share untuk memudahkan teman-teman yang suka bermasalah dalam merakit, kadang ngedrop gratis nyampe 10 volt. Oke, ini bagian ekstra kipas tadi. Ini kabel tegangan outputnya saya jumper ya. Yang dari trafo di PCB saya putus jalurnya. Untuk mencoba trafo yang eksternal ini. Perhatikan cara nyoldernya. Kabel positifnya dihubungkan ke awal lilitan ya. Awal lilitannya itu dapat dioda positif. Dan akhir lilitannya
dapat negatif. Kalau bagian primernya, awal lilitannya itu disambung ke kabel merah gajun, akhir lilitan primer disambung ke tegangan, ke trafo primer, begitu ya teman-teman. Oke, untuk uji coba pertama saya kasih fuse bolam dulu. Agar kalau sampai kebalik primernya tidak masalah. Voltmeternya untuk output kira-kira dapat berapa volt nanti? Sepertinya ini normal teman-teman. Penyambungannya sepertinya sudah benar. Nah ini ada di sekitar 24. Ekstranya mencapai 13 volt. Berarti benar ini. Tinggal tune sedikit nyampe maksimal 26. Coba saya cek dulu untuk outputnya, tegangan outputnya imbang enggak. Nah sama persis teman-teman. Oke, saya lepas dulu untuk fuse bolamnya agar tidak drop. Jadi setelah penyambungannya benar, fuse bolamnya harus dilepas ya teman-teman, karena menghambat tegangan masuk. Nah ada di sekitar 24 hampir 25 ini. Berarti nilai lilitannya sudah bagus. Tinggal putar trimpot sedikit nyampe 26 itu sudah standar. Nah coba perhatikan ini. Tegangan outputnya bukannya malah drop, justru malah naik teman-teman. Pengaruh dari lilitan sekunder yang kawatnya lebih besar. Jadi hasilnya seperti itu teman-teman.
Kebetulan di rakitan ini juga sudah saya lengkapi untuk optocouplernya, tapi posisinya masih di 0. Ini akan saya coba naikkan sedikit, sekitar 25 atau 26 lah. Kalau maksimalnya 26 berarti di regulasi ke 25 ya teman, atau 24 saja. Untuk tegangan kipas saya kasih R ya, biar tidak terlalu kencang muternya. Kalian bisa perhatikan tegangannya sampai di 25. Di 16 ohmnya ada 5 ampere. Nah, perhatikan voltmeternya bukannya drop, malah naik teman-teman, naik 1 volt. Ini sangat bagus ini trafonya. Bisa ditiru teman-teman cara gulungnya, agar ketika dipakai untuk ampli tidak drop. Dan ini masih dingin banget. Hasilnya sangat memuaskan, tinggal teman pengennya di berapa volt. Jadi ini tadi cuman 13 lilit ya. Kalau teman-teman menghendaki 37 volt atau 35. Nah, coba perhatikan ini. Ketika saya shotkan itu ada 10 ampere. Dan tegangan dari 25 naik ke 26. Jadi tidak drop, malah naik teman-teman. Itu artinya sangat bagus. Oke teman-teman, mudah-mudahan cara gulung trafo khusus untuk gajun ada manfaatnya untuk teman-teman yang hobi eksperimen.